Christine tahu kenapa Pak Guru panggil ini? Berantem sama Devi. Jadi Pak Guru juga dengar tadi laporan dari ketua kelasnya bahwa Christine sama Devi berantem. Kenapa kamu melakukan itu? Saya kesal Pak, tadi saya disuruh sama beberapa teman Diajak. Terus apa yang kamu lakukan kepada Devi? saya marah sama dia Pak. Saya juga ajak dia main. Berarti jadi saling mengejek. Nah, kamu berbuat seperti itu tentu ada alasannya ya. Apa alasan? Saya kesal Pak, saya diajak terus main. Saya tidak punya masalah. Ya, kalau menurut Pak Guru wajar sih kamu marah karena kamu tidak ingin menjadikan bahan ejekan atau tertawaan oleh orang lain. Bapak juga menghargai sikap kamu yang tidak sampai bertindak lebih jauh lagi. Seperti misalnya kamu sampai melakukan kekerasan fisik, apakah itu mendorong atau memukul Devi ya. Nah, dari perbuatan yang kamu lakukan, marah, mengejek orang lain, apakah perbuatan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Jadi kalau tidak, berarti keyakinan kelas mana yang sudah kamu lakukan? Tidak melakukan bully. Kan sudah sering Pak Guru sampaikan ya, tidak boleh bully atau melakukan perundungan kepada teman ataupun siapa saja. Nah, menurut kamu perbuatan yang tidak melakukan bully tersebut penting nggak? Penting. Jadi Christine bisa mengatakan itu penting. Jika itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar dan bisa menahan emosi. Jadi terus berlatih, emosi, sabar. Kemudian, apakah Christine bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bagus. Nah, jika bersedia, misalnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jika ada yang belajar, saya akan berusaha. Nah sekali ya, itu bagus sekali tindakan yang Christine lakukan. Jika ada teman yang mengejek, Christine tidak boleh mengejek, lebih baik dilaporkan kepada guru. Ya, sudah paham kan? Yang tentunya apa? Christine tidak akan. Jadi rencana yang akan kamu lakukan itu sudah bagus sekali, sudah benar. Jadi tetap semangat ya. Dan sekarang Christine boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Terima kasih Pak. Ya, sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Ya, Anda tahu nggak kenapa Pak Guru panggil? Dari Pak Asnafi tolong membuat catatan satu lagi. Jadi Diandra membawa contekan satu ulangan. Terus kalau ulangan membawa contekan boleh atau tidak itu dilakukan? Tidak. Jadi mungkin Pak Guru bisa katakan ya orang pernah berbuat salah. Ya. Tapi di sini Pak Guru tidak mau mencari kesalahan. Dan Pak Guru berharap dari kesalahan yang dilakukan Diandra bisa memperbaiki diri untuk tidak melakukan di kemudian hari. Setuju? Enggak? Tadi Diandra katakan bahwa Diandra tadi membawa contekan satu. Nah, sekarang Pak Guru bertanya, membawa contekan satu ulangan, apakah itu dibenarkan? Kalau Diandra membawa contekan satu ulangan, tentu Diandra punya alasan. Nah, Saya kemarin tidak sempat belajar sudah saya tidak ada persiapan karena di
Terima kasih. Oh begitu. Nah, sekarang Pak Guru akan mengajak Diandra untuk mencari solusi dari apa yang telah Diandra lakukan. Ya. Jadi kemarin ada upacara agama sehingga Diandra tidak sempat untuk belajar itu. Sehingga dari yang terjadi Diandra membawa contekan keyakinan kelas apa yang sudah Diandra langgar. Kegiatan belajar masing-masing. Jadi belajar dengan solusi. Tahu gitu. Jika membawa contekan saat ulangan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Kalau Diandra mengatakan itu sudah tidak sesuai dan sudah melanggar keyakinan, menurut Diandra belajar dengan sungguh-sungguh itu penting atau tidak? Dengan belajar saya bisa memahami pelajaran dengan baik dan sehingga saat ulangan saya tidak membaca dengan Tidak menyontek kalau sudah belajar. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab sebagai guru. Ya, dengan belajar sungguh-sungguh akan memunculkan keyakinan diri, percaya diri. Berarti Diandra sudah belajar, sehingga tidak perlu lagi membawa contekan. Karena dengan membawa contekan, Diandra kan jadi kena masalah. Nah, apa yang dilakukan sekarang untuk memperbaiki kesalahan itu? belajar dengan sebisa tidak menjadi belajar hati dan mempersiapkan diri. Belajar dengan biasa dirinya. Nah, jadi Diandra yang Pak Guru sampaikan tadi dengan belajar yang sungguh-sungguh itu akan dapat meningkatkan kesadaran dirinya. Nah, Diandra dari yang saya sampaikan tadi menyiapkan diri akan belajar dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Jadi itu adalah perbuatan. Terus kedepannya apa yang akan Diandra lakukan? Semuanya kata kita tidaknya bisa mengatur waktu nanti. Atur waktu dengan baiknya itu bagus. Jadi saya bagus seperti tadi perlu ditekankan sekali lagi bahwa agar tidak membuat contekan di sekolah perlu Diandra mengatur waktu belajar. Belajar, belajar. Mengerti Diandra? Ya, bisa dipahami. Makanya belajar yang rajin. Sekarang kita boleh kembali ke kelas untuk belajar. Ya. Swastiastu, perkenalkan saya Kadek Tisen Pratiwi, siswa kelas 6 SD Negeri 1 Buah. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Bapak Guru untuk mengendalikan diri atau emosi saya saat marah karena ulah teman saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Om Santi 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 Om.